Gita Erviandri Sofyan, kamu pernah bekerja sebagai corporate lawyer. Yes. 8 tahun kurang lebih. Iya. Dealing with so many challenges, documents, research based and everything. Terus abis itu ada gempuran internal di rumah tangga. Orang tua ibu sakit pada saat itu. 3 momen datang bersamaan untuk seorang perempuan. Yes. But how you handle this situation dan kemudian sampai akhirnya kamu rediscover yourself? Oke. Susah juga ya ngejelasinnya. Jadi mungkin aku juga nggak tahu gimana pada saat itu aku bisa ngejalanin itu semua, karena itu kayak ya udah go with the flow aja, aku hadapin semua satu-satu. Tapi yang pasti pada saat itu ya tidak terlepas dari emang pertolongan yang di atas juga ya. Terus udah gitu untuk apa namanya, kalau yang masalah, jadi aku tuh harus ngeberesin antara pekerjaan, personal life, sama my mom juga yang waktu itu lagi sakit. Itu lumayan bener-bener sejujurnya berat banget sih, berat banget waktu itu dijalaninnya, berat. Cuma kalau sekarang aku look back lagi, oh ternyata kuat juga ya gue gitu, maksudnya kok bisa gitu untuk ngejalanin itu semua gitu. Kalau ditanya gimana ininya nge-discover diri akunya, maybe support system aku juga. Support system aku yang benar-benar bisa nguatin aku untuk ngejalanin, untuk ngelewatin itu semua, supaya aku tetap quote unquote nggak gila. Karena benar-benar emang banyak banget yang harus apa ya, yang harus aku hadapin, yang tapi di samping itu juga nggak bisa semua aku ceritain. Maksudnya aku nggak bisa sharing ke walaupun aku bisa sharing ke teman, tapi kan nggak semua hal bisa aku sharing gitu kan. Jadi ya maybe ya mungkin emang kita tuh pada dasarnya mungkin kita nggak pernah tahu kalau ternyata kita itu lebih kuat dari yang kita tahu. Mungkin itu sih. Kayak gitu. Support system terbesar kamu dari mana? Dari keluarga, ya dari keluarga terutama, dan sahabat-sahabat aku. Ya itu sih, mereka yang selalu nguatin aku, mereka yang selalu bisa ada untuk aku kalau misalnya ada masalah. Terus udah gitu juga ngasih input yang emang nggak ngejudge, yang emang sifatnya juga nggak ngejudge dan nggak yang menggurui juga gitu loh. Kan ada kadang-kadang kita kan juga kalau misalnya cerita juga suka kayak gimana ya, malesnya tuh kayak ada unsur nih orang sebenarnya mau tahu atau emang mau bantuin gitu kan. Karena soalnya aku tuh sebenarnya orangnya lumayan ada trust issue, Mas. Jadi kayak susah banget untuk jujur ke orang. Maksudnya jujur dalam arti kata bisa terbuka gitu loh. Even though sama pasangan sendiri pun aku masih ada boundariesnya gitu untuk hal-hal tertentu gitu. Jadi kalau misalnya emang itu udah aku percaya, ya berarti emang aku udah sepercaya. Maksudnya kalau emang aku udah bisa cerita, kalau emang itu udah aku anggap sebagai orang yang emang aku percaya, berarti ya udah. Kamu akan cerita. Yes, dia udah emang benar-benar jadi ring satu aku aja gitu. Dan betapa pentingnya support system, betapa pentingnya menjaga kewarasan seperti yang kamu bilang ya. Yes. Kalau nggak kan kamu jadi udah nggak waras. Iya. Maksudnya saya kebayang banget. gitu bekerja di law firm dengan juggling activity yang begitu banyak, meetings, doing things di kantor, ketemu klien, doing some merger for them, setting all the paperwork. It's not easy kan. Itu aja
udah burn out ibaratnya. Yeah, Tiba-tiba datang lagi internal problem, urusan domestik, urusan emak yang lagi stroke gitu ya. Itu kan kayak bertubi-tubi ya. Kayak ibaratnya kalau kata pepatah apa sih? Kalau Jatuh udah jatuh tertimpa tangga. Tertimpa Itu aku benar-benar di situ ngerasain kayak ini cobaannya kok banyak banget ya gitu maksudnya. At the same time Yes. Walaupun nggak exactly the same time. Nggak exactly the same time, but tapi benar-benar yes, exactly. Sudah gitu kayak ya maksudnya yang satu belum selesai, datang lagi yang ini gitu. Jadi kayak itu yang tadi aku bilang. Jadi emang pada dasarnya mungkin kayak kita nggak akan pernah tahu kita sekuat apa kalau belum kita jalanin gitu. Kalau emang kayak ya apa namanya nggak ada choice lagi selain lo harus kuat gitu, lo harus kuat dan lo harus hadapin gitu, karena siapa lagi yang bisa bantu, siapa lagi yang bisa nolong kita kalau bukan diri kita sendiri gitu kan. Walaupun kita punya support system atau segala macam, tapi kan tetap yang emang decide, yang emang ngejalanin itu kan semuanya balik lagi ke kita gitu. Mungkin saya tidak bermaksud untuk kembali ke memori yang masa lalu itu ya, nggak bermaksud, tapi saya pengen tahu pada saat situasi-situasi ini datang bertubi-tubi, apa sih respon tubuh kamu dan pikiran-pikiran yang muncul ya atas cobaan yang begitu banyak? Jujur pada saat itu kalau untuk physically awalnya tuh mungkin kenanya ke mentally dulu kali ya, cuma kan denial gitu loh, maksudnya nggak aku rasain gitu, maksudnya aku kayak mikir, I'm okay, aku bisa gitu, kayak aku bisa ngejalanin semuanya gitu, terus gitu. Cuma along the way kayak namanya manusia kan pasti kan punya batasnya juga kan, punya limitnya juga lah gitu. Terus kalau dibilang mental breakdown, lumayan, karena emang karena waktu itu si pekerjaan dan personal life ini, lumayan agak membuat aku, yang paling membuat aku mental breakdown itu adalah si bagian yang personal life ini yang sebelumnya tadi aku udah cerita ke Mas Erwin itu menguras banyak energi. Menguras banyak energi, confident, terus udah gitu kayak emosional juga gitu. Terus kayak bisa tidur bisa, cuma ya kadang-kadang dibantu obat tidur, kadang-kadang juga restless juga, karena kan emang jadi jujur gini, aku tuh kalau misalnya dari dulu kalau misalnya kerja, jadi sebelum di law firm, pas zaman aku masih in house juga, aku tuh tipikal orang yang kepikiran banget, karena mungkin I'm a Virgo by the way. Jadi overthinking banget kan. Nah, jadi kalau misalnya aku punya kerja, aku lagi melakukan suatu kerjaan yang emang belum selesai, pasti tuh aku kepikiran terus, even sampai aku tidur gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lagi tidur, kadang-kadang kebawa mimpi soal kerjaan, atau contoh lainnya kalau misalnya kayak bangun gitu ya, padahal itu tiba-tiba kayak suka kaget gitu, jam berapa nih gitu, kayak ternyata ini it's Saturday gitu, maksudnya suka kayak gitu. Nah ditambah lagi pas aku lagi ada masalah itu, jadi semuanya nyampur, tidur tapi restless gitu, kayak bangunnya ya masih capek aja gitu, mungkin secara emosional juga kali ya, jadi semuanya kan drain gitu kan. Betul. Jadi kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa tuh tiap hari nggak bisa ini aja, nggak bisa fit dan nggak bisa fully jadi diri aku sendiri gitu loh, karena terlalu banyak yang aku pikirin gitu. And then it impacts ke physical juga kan. Physically juga kena. Waktu itu sih yang paling kelihatan adalah aku kalau stres tuh pasti gatal-gatal. Muncul. Iya, itu kayak berlangsung lumayan lama tuh Mas, jadi kayak 5 bulan setiap hari aku minum obat alergi,
setiap hari. Aku awalnya kayak ini alergi apa sih, aku mikirnya kayak cuman gitu doang kan. Cuman itu benar-benar kayak setiap hari dia muncul, or at least 2 hari sekali lah gitu. Aku selalu kayak minum obat alergi sampai akhirnya aku ke dokter. Aku tanya, ini nggak apa-apa nggak sih dok kalau saya minum obat alergi setiap hari bla 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 bla. Terus tadi mau dites alergi kan, udah dites alergi. Terus akhirnya ternyata dokternya bilang ya udah, akhirnya maksudnya dia bilang lalala, pokoknya intinya kamu stres ya, dia bilang ini soalnya ya apa namanya, alerginya tuh bukan dari alergi makanan atau debu atau apapun, ini dari stres, jadi dari imun, karena imunnya juga drop. And then dia kayak ya udah, itu bener-bener kayak setiap hari itu bener-bener alergi gitu. Dan aku jadi gampang sakit dalam arti kata ya tadi itu mungkin in relation to imun juga, jadi kayak jadi gampang gitu, kayak misalnya ada orang flu ketularan. Gitu. Terus kayak kalau misalnya kayak kita aku lembur berhari-hari, terus jadi ya udah jadi gampang sakit gitu. Jadi mungkin itu ada pengaruh, ada hubungannya juga kali ya sama emang ya pikiran kan, karena kalau misalnya kita banyak pikiran kan juga emang nyambungnya kan ke badan gitu. Kepikiran untuk pada saat menjalani situasi itu kayak ada hope, bisa ngelihat hope atau emang nggak bisa karena terlalu kusut? Pada saat itu sih emang lumayan agak ada jujur ada fase hopelessnya. Berapa lama? Cuman bukan nggak sampai yang kayak depresi terus ada pikiran suicidal atau segala macam gitu sih, alhamdulillah nggak ada ya gitu, karena aku tetap balik lagi ke yang di atas juga, jadi mungkin itu salah satu faktor yang buat aku kuat juga gitu kan. Cuma ada hopelessnya karena aku deket banget sama mamaku kan sebenarnya, jadi kan apa-apa biasanya aku cerita ke beliau gitu. Cuma karena beliau tuh lagi sakit juga, jadi kan aku nggak gitu, dan menambah beban. Jadi aku juga nggak bisa yang kayak untuk kayak gimana dong nih mah gini nggak bisa yang kayak gitu juga gitu kan. Jadi ya udah, satu-satunya ya udah aku pendem sendiri. Kalau misalnya mau cerita ke teman juga nggak semua hal bisa aku ceritain, karena itu kan it's very personal, very private. Yes, it's a private, and then it's a family ini. Yes. Jadi ya nggak mungkin banget bisa aku buka semuanya, karena ya ibaratnya kan ya quote unquote itu aib juga ya gitu kan. Jadi saya teman-temannya juga kan aku filter lah gitu. Terus jadi ya udah banyakan palingan aku nulis, maksudnya kayak curhat aja gitu, bikin jurnal gitu. Oh, that helps. Ya, it helps. Yeah. Wow. Benar-benar kayak ya udah nulis aja gitu segala macam, apa yang ada yang aku pikirin segala macam gitu. Terus udah sempat beberapa kali aku kayak mau ketemu professional help, cuma ya itu tadi karena emang kerjaan, terus pikiran aku udah bercabang-cabang segala macam, jadi nggak kejadian untuk aku kayak ketemu. Udah akan aku sempet kayak cerita ketemu, kalau mendingan ke psikolog deh, cerita gini apa segala macam bla 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 gitu. Sempet kayak mau ada, oh ya udah deh, waktu itu almarhum Mas Reza kan masih ada tuh. Sempet juga kayak ada salah satu temanku yang refer ke beliau. Terus cuman akhirnya almarhum kan juga super sibuk ya schedule-nya. Jadi susah banget dapetinnya, sampai dari awal reschedule sampai akhirnya aku yang lupa gitu. Ya udahlah gitu, ya udah. Cuma akhirnya aku cuman lihat dari YouTube-nya dia gitu-gitu segala macam. Iya, makanya cara-caranya gimana segala. Yes, self healing dengan teknik pernafasannya, dengan journaling-nya, dengan TAT-nya. Ya, gitu-gitu. Ya udah akhirnya I do it on my own way aja gitu. After the storm was disappeared, you feel reborn? Merasa jadi orang baru kah, atau ngerasa oke, bebas nih, udah selesai nih, semua udah beres? Yes. Yeah. How do you feel at that time? Lega. Release. Jujur, yes, release semuanya. Kayak yang biasanya tuh tiap hari kayak I feel ada beban gitu ya, tiap bangun tidur tuh kayak
tiap bangun tidur bukan yang kayak ngerasa energetic, tapi cuman malah kayak feeling solo. Oke, gue harus kayak gini, oke gue harus ngurusin ini, oke yang ini gini, harus kayak banyak banget gitu, banyak banget yang diiniin. Terus setelah itu semua selesai, bener-bener di situ aku ngerasa ya udah kayak plong, lega, terus ngerasa udah kayak pelan-pelan balik lagi ke diri aku, balik lagi jadi diri aku gitu. Terus ya udah kayak happy sih. Kan lama ya, Git. Lama. Situasi ini 4 tahun lebih ya. Yes. Bertubi-tubi terus menerus. Yes. Terus 4 tahun itu it's yang soal the divorce things itu ya. Cuma kalau yang my mom itu kayak setahunan. Dalam rentang waktu yang kurang lebih sama kan. Yes. Maksudnya di flow itu gitu ya. Apa yang bisa kamu sarankan kepada orang-orang yang saat ini mungkin berada dalam situasi seperti kamu? Itu kan lama loh. Yeah. Maksudnya menderita tidak nyaman aja 3 bulan tuh udah lama. Sehari aja lama, ini kamu bertahun-tahun ibaratnya. Advice apa yang bisa kamu berikan kepada teman-teman yang saat ini in the same boat with your past experience? Maybe ya mungkin it's very hard, tapi aku tahu pasti ada jalannya, pasti akan dikasih jalan. Bagaimanapun juga nggak selamanya masalah, nggak selamanya, maksudnya semua itu kan ada fasenya ya, mau itu sedih mau itu senang, itu kan pasti ada fasenya gitu. Jadi aku selalu percaya itu, semua kesedihan itu pasti akan ada ending happy-nya gitu loh. Semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi jangan nyerah aja sih, jangan nyerah, jangan pernah putus asa. Terus find your support system. Terus udah gitu lebih mendekatkan diri lagi kalau sama yang di atas, karena itu benar-benar yang nguatin kita banget. Terus cari distraksi. Entah itu kalau emang suka olahraga ya udah olahraga gitu. Terus udah gitu kalau misalnya suka, ya mungkin kalau anak-anak zaman sekarang self-healing, traveling, and then apa segala macam gitu-gitu, itu juga mungkin membantu ya. Terus ya udah, yang penting sih kuncinya menurut aku jangan nyerah, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya kita tuh lebih kuat dari apa yang kita bayangin gitu. Apa yang kita tahu diri kita gitu loh. Sebelum kita ngejalanin pasti kan kita mikirnya kayak aduh nggak bisa deh ini gue, kayaknya udah kabur aja gitu kan. Cuman ternyata kalau emang benar-benar dijalanin, insya Allah pasti ada jalannya, dan pasti bisa kok. Dan as a woman itu lebih kuat ya menurut aku, lebih kuat dari yang kita dari yang kita pikirkan. Thank you Git for sharing this. I appreciate it so much. Yeah, it's okay. No worries, Mas. Git, dan setelah itu ya, begitu kamu melewati hari-hari baru kamu, terus kamu rediscover yourself. Kamu tidak kembali 9 to 5 job, walaupun kamu masih in-house juga, doing your family business. Dan sekarang kamu kemudian punya clothing line, terus kamu juga jadi lifestyle, fashion, beauty influencer sort of things gitu. This is something totally different. Yang benar-benar away totally gitu dari dunia korporasi yang beda banget. Banget. Gimana tuh bisa sampai ke situ gitu? Nah itu dia. Kalau ditanya gimana tuh juga aku sebenarnya gak tahu jawaban. Bukan gak tahu jawaban ya, maksudnya gimana ya, it's something yang gak ada, yang gak ada di plan aku. Jadi aku gak pernah kepikiran, gak pernah itu bukan career path yang pernah aku pikirkan dan aku pernah bayangkan dan aku pernah plan, dan aku gak ada kepikiran sama sekali lah gitu. Cuma mungkin ya emang mungkin udah diatur kali ya Mas ya, mungkin udah diatur sama yes, ya udah diatur sama semesta. Jadi kayak
ya udah dibikin, ya udah lo kayak gini di law firm segala macam, dengan segala hiruk pikuknya, dengan drama si personal life tadi, dengan drama segala macam, sampai akhirnya dibikin untuk aku resign gitu kan. And then setelah aku resign kayak cuma berapa bulan, tiba-tiba waktu itu aku ingat banget pertama kali diajak kerjasama sama satu brand. Ini boleh disebut nggak sih brandnya? Nggak apa-apa. Ya ada skincare brand gitu, La Mer. Tiba-tiba aku di approach. Iya, di approach. Padahal itu aku juga sebelumnya belum pernah bikin konten yang gimana gitu. Aku cuman kalau misalnya kayak di Instagram juga ya udah cuman kayak ya foto-foto biasa gitu-gitu, nggak pernah yang kayak emang apa ya, dengan review, sengaja, nggak pernah kayak review sesuatu apa segala macam gitu-gitu. Nah makanya aku juga bingung kok tiba-tiba iya gitu. Terus akhirnya ya udah dari from one brand to another udah gitu. Tiba-tiba iya tiba-tiba itu jalan yang tadi kamu bilang. Iya makanya aku juga bingung kok. Terus akhirnya dari satu brand ini, dari yang La Mer itu, and then tiba-tiba kayak nggak nyampe sebulan, kayak 3 minggu tiba-tiba ada satu agensi gitu nawarin untuk aku jadi kayak hosting kayak store openingnya mereka, YSL. Terus tapi ini agensi, loh kok bisa tahu-tahu nomor telepon gue gitu kan, aku kan belum ada di dunia itu gitu kan, kok bisa, masa bukan nomor telepon, waktu itu mereka DM. Tapi kan maksudnya bisa nyampe ke aku, berarti kan itu kan kok bisa udah tiba-tiba. Iya itu sih yang so thanks to the social media then. Iya. Thanks to the Instagram. Yes. Cuman maksud aku yang aku nggak habis pikir adalah aku tuh belum ada di dunia itu gitu loh gitu. Cuman tiba-tiba ya mungkin itu balik lagi kan, mungkin ya itu udah semesta yang ngatur kali ya. Jadi ya udah pas di saat aku udah resign kayak berapa bulan, tiba-tiba ya udah dapat terus lama-lama oh enak juga ya gitu, kayak kok kerjaannya lebih fleksibel gitu loh, bisa mobile, bisa kapan aja gitu, nggak harus ke kantor gitu-gitu. Lebih independen. Yes, lebih independen, lebih bisa ngatur waktu juga. Dan dengan badai yang udah kamu lewatin membuat kamu lebih stronger dong. Of course. Yes. Apakah itu memperkuat belief kamu bahwa you can do anything? In some gimana ya? Mungkin in some ways. In some ways ada pemikiran kayak gitu. Cuma malah lebih berimpact ke aku jadi itu kayak tadi aku bilang, ngerubahnya tuh aku jadi lebih lebih hati-hati orangnya, lebih hati-hati, terus lebih cautious. Yes, lebih cautious, lebih aware, lebih bisa dibilang malah lebih picky, lebih tertutup gitu. Mungkin karena itu tadi aku bilang, jadi ada impactnya, ada trust issue, terus ada kayak mungkin dari yang dari yang sebelumnya aku lebih yang orangnya go with the flow aja gitu kan, kayak oh ya udah oke. It shapes you. Yeah, it changes you. Yes actually ya. Terus ya udah jadi yang lebih ini aja, lebih itu, lebih aware aja, lebih kayak bukan jelek ya, lebih kayak nggak bisa 100% percaya. You want to protect. Yes, lebih ada boundariesnya. Lebih ada boundariesnya karena aku nggak mau kayak your past experience. Yes gitu. Dan ya walaupun itu berbeda ya, maksudnya walaupun berbeda personal case-nya beda. Cuma mungkin generally jadinya keluar gitu aja gitu loh. Dan kayak di personal life-nya juga kayak gitu, kayak setelah aku divorce terus balik lagi ke single, terus mungkin banyak ada beberapa yang berusaha mau dekat apa segala macam. Nah itu juga jadi lebih hati-hati. Iya, jadi lebih hati-hati dan jadi lebih kayak ya itu nggak terlalu
gampang untuk percaya gitu, kayak malah lebih kayak mau ngapain sih gitu. Jadi kayak apa ya, lebih tertutup mungkin ya jadinya jatuhnya gitu. Kan ada wisdom yang mengatakan bahwa janganlah engkau berdoa untuk meminta hidup ini menjadi lebih baik. Karena pada kenyataannya enggak gitu. Berdoalah untuk meminta dirimu menjadi lebih kuat. Karena tantangan akan datang terus. Selama kita hidup kan datang terus. Tapi dengan tantangan yang sudah bisa kita lewati, kekuatan kita makin banyak. Sehingga kita bisa expand ourselves better and better. Apapun bentuk perwujudannya gitu ya. Perwujudannya bisa macam-macam. Ya kayak it shapes you and change you now. As long as you are happy doing it, it's good. It's a good lesson learned. Dan jadi lebih ini juga sih aku, yang paling aku sadarin adalah jadi lebih, dulu tuh aku lebih cenderung bisa dibilang kayak people pleaser aja ya. Karena yang kayak aduh nggak enak kalau ini gitu. Jadi kalau apapun kayak misalnya kayak dimintain misalnya saya mau nggak tolongin dong, kayak misalnya gue bikin ini nih, mau nggak jadi ininya gini-gini, tolongin dong gitu. Walaupun aku sebenarnya lagi capek banget atau lagi kayak jadwalnya lagi nggak bisa, tapi kayak aduh kayak karena dia temen gitu. Kalau sekarang tuh aku benar-benar milih, bukan karena emang mikirin soal duit ya, maksudnya bukan kayak monitoringnya doang. Cuma kalau menurut aku apapun yang yang tidak ada benefitnya buat aku, itu in general ya, ada benefitnya atau ada bikin aku happy, jadi kayaknya I prefer to say no gitu. Begitupun juga dengan kayak pertemanan gitu kan, maksudnya pertemanan dalam arti kata kayak kalau dulu kan lebih open. Iya, maksudnya lebih open dan lebih kayak diajak sini ayo, diajak happy go lucky, easy going. Itu I don't know itu gara-gara emang apa yang udah aku laluin atau itu umur. Aku juga nggak tahu sih. Aku juga nggak tahu sih. Mungkin kan kadang-kadang juga kita kayak bertambahnya umur juga lebih ini kan, lebih beda juga kan cara kita berpikir, cara kita bereaksi, cara kita melihat sesuatu juga lebih berbeda karena banyak konsiderasi di kepala kan, karena melihat potensi-potensi ini kayaknya nanti kalau ini gimana gitu, lebih calculating, in a way ya. Jadi lebih mikirin kalau misalnya gue nanti kayak gini, nanti ada kemungkinan A B C D gitu, misalnya kayak gitu, lebih kayak gitu ya. Dan ditambah lagi kayak itu tadi, aku kan emang overthinking juga orang ya kan, jadi lebih lagi kayak overthinkingnya jadi malah makin gitu kayak ya itu semuanya harus, aduh jangan deh nanti kalau misalnya gue A, nanti takutnya jadinya kemungkinannya nanti bisa B, C, D gitu. Kamu cerita ke saya kalau ini kan undangan podcast pertama yang kamu bilang iya. Dulu banyak yang approach, kamu nggak pernah. Banyak juga sih Mas. Ada beberapa yang juga approach, terus kamu belum mentally ready. Belum mentally ready karena jujur aku tuh sampai sekarang ngerasa kayak why me gitu, maksudnya kenapa aku diundang ke podcast, mau ngomongin apa gitu, maksudnya kayak banyak yang kita udah dengar cerita pembelajaran hidup yang kamu sampaikan banyak ternyata. Tapi maksud aku di mindset aku kan kayak if you invite someone to podcast gitu kan, ya mungkin kayak apa ya, kayak aku mikirnya tuh kayak ya you're somebody gitu kan, maksudnya ya harus apalah gitu. Aku suka mikir kayak emang gue siapa sih gitu, kok ngapain ngundang gue gitu. Maksudnya aku suka mikir gitu, aku suka ngomong kayak mau ngomongin apa, aku bilang gitu, nggak ada yang menarik juga, aku kayak gitu. Terus dia gitu waktu itu kalau yang podcast sebelumnya itu karena emang aku nggak terlalu apa ya, beda lah ininya, terlalu jauh gitu. Jadi aku nggak kayak entar dulu deh, aku bilang gitu. Cuman pas Mas Erwin, karena mungkin aku tahu Mas Erwin juga kan, masa aku tahu lah ya, siapa sih yang nggak tahu Mas Erwin gitu. Iyalah, maksudnya udah senior banget gitu di ini. Terus udah gitu apa namanya,
tahu dalam profesional juga, terus tahu juga dalam kayak udah sering bukan sering, maksudnya beberapa kali ketemu atau tapi Mas Erwin pasti nggak mungkin nggak ada aku, cuman ya itu masih ada pertemanan yang samanya juga gitu. Dan circle kita beririsan. Ternyata saya juga baru tahu. Walaupun aku umurnya jauh dengan kakak-kakak itu, cuman aku yang kayak, oh Mas Erwin ini kan temen ini gitu. Jadi ya udah, and then aku lihat podcastnya Mas Erwin, wah ya udah ini kayaknya ngobrolnya masih untuk ya udah ya emang ya casual aja gitu. Betul. Masih bisa casual. Tapi sharing. Ada yang menarik ketika kamu cerita ke saya bahwa begitu kamu merasa takut, ini adalah sebuah kode, isyarat. I have to get out from my comfort zone. Yes, exactly. Tell me more. Actually itu aku sebenarnya dengar itu adalah quotes sih. Aku tapi lupa itu dari siapa. Jadi kayak aku pernah dengar kayak once you feel kayak ada ketakutan di dalam diri, berarti itu adalah di mana saat lo harus ngambil gitu loh. Jadi misalnya kayak let's say misalnya ada satu tawaran pekerjaan gitu kan yang emang di luar, kayak waktu itu aku pernah jadi tuh aku itu juga aktif di partai. Terus waktu itu partai aku itu ada anniversary, jadi kita bikin acara ulang tahun partai gede banget, benar-benar gede banget, dihadirin sama Bapak Presiden dan segala macam gitu-gitu. Terus aku dapat tawaran untuk jadi presenter ya? Iya, MC. MC. Bukan The MC. Host. Iya, presenter, cuman yang di studionya. Jadi presenter, kayak ya presenter untuk yang kayak news presenter. Yes, untuk kayak live, untuk live report gitu, gimana gini. Dan dipasanginnya waktu itu sama Papa Jeffrey Oruntu. Terus aku yang kayak, satu reaksi aku begitu ditawarin kayak, gue jadi presenter, gue nggak pernah aku kayak gitu, gue ngomong apa gitu. Dan itu live Mas, itu live di dan YouTube. Jeffrey Oruntu, maaf saya potong, Jeffrey Oruntu adalah salah satu host televisi pertama di televisi swasta Indonesia. Exactly. Terus dipasanginnya sama aku itu lagi, makanya aku tanya lagi, why me gitu, maksudnya kenapa harus gue gitu kan. Terus ya gitu, udahlah akhirnya ada yang pokoknya dari salah satu struktur partainya ngomong kayak, ya udah nih nggak bisa, emang ditawarinnya lo gitu kan, maksudnya dari atasnya gitu kan, minta lo, udah deh, iya gitu, bisa nggak gitu. Nah di situ pertama kali aku kayak, oh my god gitu, ini live dan itu acaranya tuh bukan acara kayak ngobrol halo gitu itu ini nonton ada Bapak Jokowi, ada ketua partai, ada menteri, ada ini, ada itu segala macam. Kalau aku salah ngomong, habislah sudah riwayatku gitu kan, habislah sudah kayak udahlah gitulah dan gitu kan. Terus akhirnya dan pada saat aku menerima itu juga di situ aku baru bergabung di partai itu tuh sekitar belum nyampe 2 tahun waktu itu, belum nyampe 2 tahun. So they trust you. Iya, nah itu juga aku bingung. Itu juga aku bingung. Ya udah, akhirnya aku mengiyakan. Ya itu jadi aku ingat, ya udahlah, maksudnya aku ingat quotes itu. Gara-gara itu. Iya, aku ingat quotes itu. Iya, ingat quotes itu karena mungkin ya apa ya, gimana ya? Mungkin dalam hidup ini kita juga harus banyak kayak memperkaya diri kita di luar skill yang kita udah punya gitu loh, maksud aku. Sangat setuju. Iya kan Mas, jadi sangat kayak setuju. Jadi benar-benar harus kayak itu mungkin akan ngebuka cara pikir kita juga gitu kan, akan dengan kita ketemu orang baru, dengan kayak oh field ini kayak gini ya cara kerjanya gitu kan, pasti akan lebih ya itu tadi memperkaya, membuka cara pikir kita gitu. Ya udah, akhirnya aku memberanikan diri
Terus yaudah aku bilang kayak udahlah, yaudah there's always a first time for everything. True. Udah aku coba gitu. And it went well. Alhamdulillah. Dan itu 2 hari. Coba sama kayak aku ngomong tadi ke Mas Erwin, Mas please ya, aku bilang gini. Aku juga ngomong ke Papa Jeff. Tapi, nah untungnya aku sama Papa Jeff itu udah kenal sebelumnya. Jadi gampang. Iya, jadi anaknya tuh teman aku. Jadi yang udah mana? Nadine. Nadine. Nah, walaupun umurnya di bawah aku, juga kita jadi kayak kakak-kakak adik-adikan gitu. Jadi pernah jadi udah sempet beberapa kali ketemu kalau setiap kayak ulang tahunnya Nadine gitu, pasti ada Mama Uta, ada Papa Jeff gitu-gitu kan, sering banget gitu. Jadi makanya udah kenal. Jadi aku gampang, Pap, nanti kalau aku nggak bisa ngomong please cover aku deh, cuma kayak gitu doang. Karena kan cuma dikasih kayak cue cardnya doang gitu kan. And then terus kan aku kan belum terlalu, karena aku masih 2 tahun, jadi belum terlalu apa ya, ruhnya masuk. Iya, belum tahu yang bener-bener ininya banget gitu. Jadi untung Papa Jeff sangat amat suportif. Jadi begitu udah mulai live, terus kita ngomongin tentang misalnya, aku juga kan belum terlalu hafal ya Mas ya, jujur waktu itu kayak si ketua ini siapa itu banyak belum, sekali nama-nama itu and then ya. Itu kan kita kan live report kan. Jadi waktu itu kayak, iya Pak ini datang gini, iya kan gini. Terus aku kayak, oh iya, aku juga kayak gitu. Aku masa kayak namanya gitu-gitu kan belum yang terlalu ini banget gitu loh. Cuman kalau untuk dijelasin secara general, kalau ngomongin politiknya sih masih bisa ya. Cuman kan kalau waktu itu kan, kalau misalnya kayak kita ngebawain acara itu, selain emang itu that's my first time, dan itu juga suatu acara yang aku bilang sangat penting gitu. Maksudnya yang datang juga bukan orang yang ini gitu loh. Makanya jadi ya udah, sama halnya kayak sekarang gitu loh. Jadi aku kayak ya udah oke, gue bisa gitu. Aku cuman gitu. Dan ternyata ya Git, saya juga baru sadar bahwa kata-kata itu yang kita ambil entah dari luar atau kita temukan dari dalam diri kita, dari kehidupan yang kita jalanin di saat itu, kita tuh hidup dari berbagai macam kata-kata yang powerful dalam hidup kita. Kebayang dong, kata-kata yang powerful itu semakin banyak di kepala kita, dia akan tersimpan di tubuh kita. Dan itu akan membuat kita lebih berdaya kan. Karena memang hidup tidak mungkin baik-baik saja. Iya. Karena otaknya mendengar, lalu kita kayak unconsciously juga jadi udah ngesat. Iya, karena udah dengar kata-kata itu gitu. Betul, kan. Dan itu bisa jadi manifestasi yang sangat bagus kan, untuk orang bisa bertumbuh dan lebih bagus ya. Apalagi ngelihat karir kamu sekarang gitu, sebagai content creator on fashion, beauty and lifestyle, tuh kamu sepertinya benar-benar menikmati. Ini ada pertanyaan dari saya. Ini kan sekarang event banyak sekali, apalagi udah tuh segala macam event diada-adain. Tapi yang saya amatin, berbeda di era saya waktu itu 90-an, 2000-an, jalanan belum macet di Jakarta. Jadi mobilitas orang masih lebih gampang. Kalau udah masuk udah kemacetan Jakarta 2010, 2015 sampai sekarang 2024, orang akan berpikir untuk datang ke sebuah event. Saya ngelihat itu. Kalau dulu masih pengen dilihat orang ada di event. Kalau sekarang udah deh, gue udah bye. Cukup. Kecuali memang perlu saya hadir dan diminta dan kenal deket, gue bela-belain. Kalau bisa gitu. Karena orang pun sekarang begitu kan, mikirin berangkatnya, capeknya, sampai di sana. Yang diketemuin dia lagi. Pulang macet lagi, sampai rumah I got nothing gitu kan maksudnya. Jadi kayak cuman ketemu temen casual hangout aja gitu kan jatuhnya kan. Tapi nggak ada meaningnya, nggak ada sesuatu yang kita dapetin yang kita bisa bawa pulang untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah kalau kamu nih dari kacamata kamu ya, sebagai seorang content creator melihat sebuah event di Jakarta saat ini kan kamu abis ini akan datang ke sebuah event. Apa sih yang ada di dalam pikiran-pikiran kamu sebagai content creator? So this event will be the next fashion show event. Misalnya gitu, kan nanti gitu ya. Ini ada event fashion show, it's a fashion and beauty too, as well as lifestyle. Kamu berangkat nih dari tempat ini menuju ke daerah selatan, kan di Jakarta Pusat ke selatan, kan ada waktu 30 menit. Dan kamu pasti udah merancang dan membayangkan. Saya pengen tahu deh, apa sih yang ada di kepala orang-orang content creator seperti kamu dalam membayangkan dan melihat sebuah event yang akan mereka datangi? Nah,
Kalau aku juga sebenarnya kalau datang event itu juga nggak semuanya aku yain. Iya. Pasti kan semua. Kamu juga milih kan banyak konsekuensi dan pemikiran. Sama kayak Mas Erwin. Either itu emang aku udah sering kerja sama brand tersebut, atau emang itu eventnya yang punya brand itu ownernya teman aku, atau emang ya pokoknya itulah ada faktor-faktor yang emang akhirnya aku datang. Aku datang. Nah, datang nih kan, udah mau datang nih nanti kan nanti malam. Terus apa sih yang ada di kepala kamu untuk melihat dan kemudian menampilkan di timeline kamu? Maksudnya melihat kan kamu mau datang ke event ini, kamu jadi salah satu orang yang diundang. Terus kamu udah tahu kan ada undangannya, kamu udah ngebayangin event gini. Terus apa sih yang ada di kepala kamu ketika kamu ada di acara itu? Terus kamu kemudian akan membawa pulang dan menaruh di feed kamu atau di Instastory kamu atau dimanapun platform sosial media kamu. Perencanaan seperti apa sih yang pop up di kepala kamu? Ada nggak sih? Saya penasaran soalnya. Kalau dibilang perencanaan sih, bukan perencanaan sih Mas. Jadi lebih kayak ke emang udah apa ya? It goes ini aja. Apa namanya? Naturally. Iya, naturally aja. Maksudnya kayak ya udah, oke, gue datang event ini karena si brand ini emang udah ini. Terus emang udah nanti pas nyampe sana karena emang nanti fashion show, ya udah nonton fashion show. Terus lebih kayak sejujurnya kalau misalnya karena emang fashion show itu aku kenapa milih brandnya itu, aku milih brandnya yang memang aku suka gitu loh. Jadi lebih ada rasa mau tahu deh apa sih koleksi kali ini gitu. Ada itunya juga gitu. Ada perasaan penasaran. Iya, selain tahu. Karena memang aku deket gitu sama desainernya atau apa gitu. Ya udah paling kayak kalau perencanaan sih nggak ada sih. Ya paling sampai akhirnya itu ditampilkan di feed kamu, di feed kamu tuh kan pasti bagian dari proses kamu ada di acara itu. Terus naruh ke dalam feed tuh direncanain nggak? Baju ini ntar aja nih gue taruh di sini aja di feed yang kedua, feed gue yang berikutnya yang things like that, you know? Ya. Maksudnya ke situ. Oke. Kalau itu bukan soal event malah aku. Oke. Ya itu bukan apa namanya terbatas. Bukan bagian dari. Ya nggak, itu bukan terbatas hanya untuk event aja. Iya. Jadi tapi beneran, aku kalau misalnya udah ada plot-plotnya nih, ya udah baju ini untuk event yang kayak let's say malam gitu. Kalau misalnya baju ini untuk yang kayak siang apa segala macam bla 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 gitu. Terus kalau misalnya aku pakai outfit ini untuk kayak misalnya kayak sekarang gitu kan, misalnya fashion show nih, berarti outfitnya kayak gini. Kan lain hal sama kayak misalnya kayak cuma acara store opening gitu misalnya kan, atau kayak cuma launching. Itu kan pasti kan baju beda lagi gitu kan. Karena kalau fashion show kan emang tamu-tamunya juga pasti akan all out, gitu. Ya walaupun nggak kayak di luar ya, cuma kalau di luar kan benar-benar kayak wow, udaranya beda, udaranya beda. Iya, aku tuh kadang-kadang kayak, aduh gila ya, pengen banget deh. Iya, gitu kadang-kadang aku kayak pengen banget deh sekali-sekali tuh diundangnya jangan Jakarta Fashion Week gitu. Ya ini manifestasi ya. Ini manifestasi ya. Semoga dibantu dengan doa. Semoga tahun depan diundangnya tuh Milan Fashion Week gitu, Paris Fashion Week gitu. Ya udah, nah itu tadi benar. Jadi kalau aku biasanya tuh ngeplotnya tuh karena aku tuh orangnya Virgo banget. Bener-bener Virgo banget yang very detail oriented, very perfectionist. Jadi even nyusun fit aja tuh aku kayak harus sesuai sama gimana ya? Misalnya kayak gini, kayak aku udah pakai baju warna putih di fit terakhir aku nih. Terus nanti aku mau posting nih hari ini. Misalnya aku hari ini pakai baju warna putih lagi. Gue nggak bisa posting ini. Harus diselipin dulu yang warna lain. Pasti kayak gitu. Jadi dipikirin juga color coordinationnya in every single feed. Yes. Kalau aku. Dan narasi? Iya juga.
Kamu dibantu ChatGPT nggak? Kan sekarang orang heboh tuh ngomongin ChatGPT, Gemini, apa, nambahin narasi, and you can make that more humanized. Kalau misalnya disuruh review, nggak bisa ChatGPT. Kecuali kalau misalnya itu cuma kayak yang sifatnya masih general lah ya. Kalau misalnya kayak mungkin kayak ngasih tahu produk cuma kayak slightly apa sih, misalnya let's say kayak ada satu beauty brand lah misalnya gitu, satu produk dia launching produk baru, which is kan itu juga udah ada di websitenya, tentang kayak gimana orang gini apa misalnya tentang produk knowledge-nya gitu-gitu segala macam, ya mungkin itu bisa. Cuma kalau kalau misalnya kita ngomongin, tapi so far sih aku belum pernah sih pakai ChatGPT. Oke. Karena banyak orang juga udah mulai memanfaatkan si Gemini atau ChatGPT untuk bisa nambahin, bikin caption yang lebih bagus, lebih flowery, lebih deep dan segala macam. Tapi kamu belum, jadi kamu masih benar-benar doing on your own narrative. Yes, kalau untuk review produk belum. Cuma justru aku malah pernah waktu itu aku pakainya ChatGPT malah untuk personal aja. Jadi kayak misalnya aku posting apa, terus lagi kayak aduh males banget ya mikirin caption gitu kan, misalnya kayak tapi pengen nambahin sesuatu yang inilah yang ada unsur ininya, cuman kayak males lagi writer's block aja gitu untuk ngerangkai kata-katanya. Ya udah, aku pernah tuh pakai ChatGPT untuk kayak gitu. Proses yang paling kamu suka sebagai seorang content creator, proses yang mana yang paling kamu suka? Kalau kita ngomongin dalam sebuah proses gitu, memulainya, idenya, mengeksekusinya, atau melihat hasilnya, atau mendapatkan komen-komen dari banyak followers. That's a good question. Prosesnya ya, jadi bisa dibilang ada beberapa. Jadi dari proses cari idenya aku suka. Karena itu kan itu kita harus gimana ya? Itu harus kayak menuntut kita untuk ngegali kreativitas kita. Gimana caranya untuk berbeda. Iya, maksudnya kayak untuk gimana caranya untuk membuat si konten ini supaya menarik gitu kan, supaya menarik untuk dilihat sama ya, untuk ya intinya untuk dapat engagement tinggi lah gitu. Nah itu sih, itu yang paling aku challenging buat aku adalah itu. Kadang-kadang aku kayak lumayan lama di situnya karena harus gali lagi, harus cari inspirasi gitu, harus kayak gimana ya biar nggak kayak gini-gini doang gitu. Apalagi kalau misalnya itu berhubungan sama, kalau cuman kayak foto sih mungkin lebih gampang ya. Tapi kalau misalnya kalau kayak reels gitu kan harus bener-bener itu menuntut si kreativitas itu kan. Karena kan reels kan kalau misalnya kita gitu doang pasti gitu kan nggak sih kamu kalau ngeliat reels yang kayak gitu doang pasti kan di scroll lagi gitu. Cuman kan kalau misalnya emang kayak menarik pasti akan tetap nonton gitu kan. Nah challengingnya adalah untuk kita ngiklanin atau maksudnya endorse satu brand untuk berusaha ngiklanin tapi dengan cara yang nggak monoton gitu loh. Jadi bukan yang kayak cuman info aja. Iya gitu. Misalnya kayak let's say kayak ada produk lipstick gitu. Ini bagus loh gini-gini, kayak cuman kayak gitu-gitu doang gitu. Aku nggak suka sih, kalau bukan nggak suka, maksudnya berusaha keluar lebih dari itu gitu. Ada beberapa content creator yang aku suka banget caranya dia untuk akhirnya pada saat dieksekusinya tuh, oh ternyata ini iklan deh, tadi kayak aku nonton dikirain itu apa gitu, jadi kayak parodi gitu loh mas. Nah itu tuh aku suka. Tapi iya gitu, jadi kayak mungkin kayak diparodiin kayak ngomongin soal apalah yang lain-lain, tapi ujung-ujungnya gitu ya. Maksud aku itu it's a good thing, maksudnya kayak apa ya, kayak jadi nggak melulu
harus yang dari awal cantik-cantikan terus gitu kan lama-lama bosen ya. Gitu kan. Iyalah kalau orang yang suka makan sayur asem tapi tiap hari dijilin sayur asem juga. Iya, dan sayur asem jadi nggak ada rasanya. Iya, jadi dan nggak spesial lagi. Dan di sosial media kan everyone wants to look good gitu kan. Jadi kayak ya udah semuanya ya rata-rata sama kayak gitu gitu bentukannya. Iya. Cari jadi yang berbeda. Ya walaupun aku belum ada di tahap sih yang tadi aku bilang tadi sih yang si parodi itu sih belum ya karena I don't know belum ini aja belum pede dan belum ada idenya gitu karena aku juga nggak ada tim kan. Oh sendiri? Ya sendiri cuma ada manajer aku aja cuman nggak yang ada tim yang benar-benar belum dan masih oke juga kan. Iya masih oke juga jadi ada belum butuh lah kan untuk semuanya sekarang. memang harus semua sendiri dulu ya kita prosesnya kita kuasain baru kan ketika makin besar kan kita udah bisa hand over dengan lebih gampang ya. Git, gimana kamu handle netizen julid atau orang-orang toksik yang ada di conversation kamu? Ada nggak sih yang menghina apa nih jelek? Ada nggak gitu-gitu? Kalau yang kayak menghina banget sih enggak ya. Cuma biasanya itu aku pernah dapat hate comment sebanyak banget ketika waktu pilpres. Oke. Itu paling banyak banget. Itu kayak di bertubi-tubi lah. Walaupun dia komeninnya bukan di komen foto aku yang lagi ini. Karena ya tadi aku bilang ke Mas Erwin karena kan aku tergabung dalam suatu partai. Nah waktu pilpres kemarin itu kebetulan memang aku dipilih sebagai salah satu tim ses dari salah satu kandidat cawapres itu. Ya udah kalau karena emang aku sebagai tim ses ya automatically aku emang terus-terusan ya ngomongin itu dong gitu kan secara ini ya mungkin ada beberapa followers yang emang baru mengenal gitu atau baru follow jadi nggak tahu kalau backstory-nya tuh sebenarnya aku udah lama berkecimpung di dunia politik itu sebenarnya aku udah lama dari aku umur 20-an. Tapi emang beda partai gitu. Jadi ya udah banyak lah tuh kayak sotoy loh gini-gini kayak. Kamu tangkepin enggak atau kamu diemin aja? Enggak. Di blok atau enggak? Aku diemin aja. Aku diemin cuman pernah ada yang pernah sempat aku screenshot terus aku tanggepin gitu, aku taruh di story aku gitu. Karena dia ngomongnya panjang banget, panjang lebar. Aku sampai kayak bingung kok ada ya orang kayak meluangkan waktunya ngomong panjang lebar satu paragraf mas. Jadi gini loh Git. Kalau orang sibuk nggak mungkin begitu. Iya makanya. Kalau orang nggak ngapa-ngapain, ada aja yang iya orang makanya, lain. Gitu. Aku kayak amazed gitu gila ya. Bisa ya lo kayak meluangkan waktu lo nulis sepanjang ini untuk orang yang lo nggak kenal gitu. Dan dia tuh komennya di beberapa foto aku dengan komen yang sama. Jadi kayaknya di copy paste gitu sampai ya ada capres juga mungkin kali ya. Jadi kayak supaya aku juga paying attention. Supaya aku juga paying attention and then ya udah akhirnya makanya di situ aku bilang oke deh gue jabanin gitu. Aku bilang yaudah nih gitu kan emang caper banget aja gitu. Ya udah akhirnya aku screenshot di situ karena emang di situ aku ada unsur mau menjelaskan juga sih. Menjelaskan karena waktu itu lagi emang periode kampanye kan. Jadi aku waktu yang tepat juga untuk memberikan penjelasannya yes, karena emang dia ada beberapa komennya dia yang emang pas banget nih kalau gue masuk untuk biar gue lurusin gitu. Ya udah paling kayak gitu. Tapi kalau yang kayak personal life nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu mengganggu. Kayak karena yang komen-komen juga kebanyakan itu dari fake account. Jadi aku mikirnya kayak ngapain diladenin? Ya udahlah, kayak misalnya aku lagi foto apa gitu kayak terus sempat ada. Nah, itu aku blok tuh kalau yang kayak gitu-gitu karena males kan. Maksudnya karena itu kan fotonya tuh foto buat brand. Jadi aku juga enggak mau lah ngotor-ngotorin. Iya kan? Ngotor-ngotorin ini. Jadi itu pasti aku delete dan aku blok langsung. Jadi kamu ngelihat si sosial media ini sebagai salah satu profesi baru yang sudah kamu jalani kurang lebih 4 tahun, membuat kamu menjadi 5 tahun ya, yang membuat kamu menjadi orang dengan spirit yang baru, dengan shape atau bentuk yang baru. Terus apa yang kamu lihat si sosial media ini in your personal point of view?
Sosial media itu membantu, tapi juga bisa in some ways bisa bikin kita apa ya, berkompetisi tapi nggak sehat gitu loh. Oke. Dalam arti kata gini loh, karena sosial media itu kan yang ditampilkan selalu orang berusaha pengennya yang bagus, ya kan, yang bagus, terus yang kehidupannya juga yang lavish, yang traveling sana sini segala macam gini-gini, yang sebenarnya kita juga nggak tahu kehidupan asli itu orang tuh kayak gimana gitu loh. Bisa aja kayak, karena aku benar-benar dengar Mas, jadi kayak dia traveling sana sini tapi ternyata hasil pinjol lah, atau hasil inilah gitu-gitu. Jadi kalau menurut aku kayak social media it's a good thing, karena ya jujur maksudnya itu bisa jadi mata pencarian juga buat orang banyak, ya, untuk zaman sekarang ya gitu kan. Terus menuntut orang juga untuk punya kreativitas tinggi gitu loh, untuk dia mengeksekut satu project yang misalnya kayak dia dapat tawaran. Kalau TV kan mungkin yang ada timnya gitu kan, pasti, ada timnya, ada kreatif timnya yang mikirin. Kalau ini kan talentnya yang harus kayak dari mulai mikirin ide sampai execute. Nah itu maksud aku itu it's a good thing juga sih gitu, untuk orang supaya lebih punya skill baru lah gitu ibaratnya. Cuma ya udah, jeleknya adalah kita itu kayak kita bukan compete sih, lebih tepatnya lebih kayak kita iri sama kehidupan orang lain, yang mana kehidupan orang lain itu juga sebenarnya bukan kehidupan aslinya dia gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak apa ya, gimana sih cara ngomongnya? Mengcopy sesuatu yang hanya ditampilkan belum tentu kenyataannya, dan orang itu sudah ngiri, dan orang itu mengkopinya, akhirnya dia tidak tahu siapa dirinya. Jadi banyak banget kan yang kayak orang yang kayak nggak mau, kayak orang nggak usah ngeliatin Instagram, kok dia ini enaknya ini, padahal yang dia bilang enak itu juga hidupnya nggak enak gitu loh. Jadi kayak dibohongin gitu, kayak satu sama lain tuh kayak, aku bilang kayak bener-bener emang Instagram itu ya udah nggak usah pakai hati aja udah gitu, bener udah kayak cuman ya udah just for fun ya udah. Tapi kalau emang itu, makanya tadi aku bilang selama itu aku sih selalu ngambil benefitnya aja gitu, selalu ngambil positifnya aja, selama itu emang menghasilkan, bermanfaat, ya udah gitu loh. Cuman kalau emang di luar itu sih aku nggak usah dipikirin lah gitu ya, itu entah itu hate comments atau entah itu kayak ngebanding-bandingin kan, secara unconsciously kita juga jadi ngebandingin hidup kita sama hidup orang ya, dari sosial media itu ya. Ya itu sebisa mungkin aku yang kayak membatasi pikiran untuk seperti itu gitu. Walaupun kadang-kadang masih juga kayak cara nggak sadar kayak enak banget ya dia, gitu kan, kok enak banget sih hidupnya, kayak nggak ada beban gitu ya, gini-gini kayak gitu. Cuman kan ya itu tadi aku bilang ya, kita nggak pernah tahu gitu loh apa yang sebenarnya mereka jalanin gitu.